Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Konflik berdarah antara Indonesia dan juga Eropa rupanya telah terjadi selama ratusan tahun ke belakang. Hal ini diawali teman-teman oleh invasi negara Portugis, kerajaan Portugis ke Malaka yang saat itu masih dikuasai oleh Kesultanan Malaka. Setelah Malaka jatuh ke tangan Eropa yaitu Portugis, negara-negara atau mungkin waktu itu kerajaan-kerajaan di Nusantara tentu tidak tinggal diam. Salah satunya adalah kerajaan Demak yang langsung melancarkan serangan untuk merebut kembali Malaka dari pihak Portugis. Walaupun kendati saat itu serangannya gagal, tapi ini menjadi konflik pertama antara kerajaan-kerajaan Nusantara atau rakyat Nusantara dengan rakyat atau kerajaan-kerajaan Eropa. Konflik ini pun terus berlanjut hingga era modern saat ini di mana Indonesia telah merdeka. Akan tetapi penjajahan bangsa Eropa di Indonesia tidak berhenti di era modern ini kendati pun Indonesia telah merdeka dan bahkan memiliki kekuatan militernya. Indonesia selama puluhan tahun setelah era kemerdekaan masih diharuskan untuk mengekspor bahan-bahan mentah baik itu emas, baik itu timah, baik itu besi, seluruh kekayaan alam Indonesia dengan harga murah ke bangsa Eropa. Dan tentu ini teman-teman tidak bisa dibiarkan. Kita harus menghentikan penjajahan secara ekonomi. Kita sudah dijajah secara fisik selama ratusan tahun yang lalu ya oleh Portugis, oleh Belanda, oleh Inggris. Dan apakah kita masih mau dijajah secara ekonomi oleh Uni Eropa? Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan. Ya teman-teman, hari ini kita bakal sama-sama menyaksikan pernyataan sikap Pak Prabowo yang menyebut bahwa Indonesia tidak boleh lagi diatur oleh bangsa lain. Indonesia harus mandiri, Indonesia harus kuat. Dalam pernyataan yang akan kita simak bersama-sama teman-teman, ini Pak Prabowo mengatakan bahwa bangsa lain khususnya Uni Eropa tak mempunyai hak, tak boleh lagi mengatur urusan dalam negeri Indonesia. Pak Prabowo mengatakan hal ini di hadapan para duta besar negara-negara asing, khususnya negara-negara Eropa yang hadir dalam pertemuan di forum CSIS. Ya teman-teman, dan pernyataannya juga akan disampaikan dengan bahasa Inggris dan tentu ini sangat luar biasa di mana Pak Prabowo dengan berani, dengan sangat lantang mengatakan bahwa Indonesia saat ini bukan Indonesia yang lalu. Indonesia saat ini adalah Indonesia kuat, adalah bangsa mandiri yang ingin meraih kemerdekaannya secara menyeluruh. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, biar teman-teman gak penasaran, kita langsung saja simak pernyataan sikap Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Yuk simak bersama-sama. The duty of any government, we must eradicate poverty. A regime, a government, a national leadership that cannot take care of its own people does not have any right to comment on the policies of other countries. We must take care of our own household first. We must take care of our people. For our economy to flourish, we need peace and stability. We need good relations with all countries. We need this relationship that will invite foreign investment, that will open markets for us, that will create jobs for our people, and in the final analysis, to eradicate poverty. Basically, that is my speech. Short and sweet, I think, right? I think this is the shortest speech I have made this year, because the tendency is for any politician, once they get a microphone in front of them, they don't want to let go. But I realize so many distinguished ambassadors and so many distinguished leaders here, so I think I'll keep it short and to the point. This is our policy. This is our tradition.
This is our conviction. We will not be part, as long, if I get the mandate, I will maintain this tradition. We will not join any bloc. We will not be part of any military alliance that is against our tradition. And in my conviction, it is against our national interest. We respect all the great powers in the world. The West has contributed great contributions to humanity. The East also. China has been a great civilization for thousands of years. Basically, it is the oldest human civilization in recorded history. India also. All the other powers. Russia, we respect. Russia has been a good friend of Indonesia. Africa, we suffered the same fate. We were under colonialism and imperialism for many, many years. We know what it means to live under oppression. Our parents, our grandparents imprisoned, our ancestors thrown away to many parts of the world. We know how demeaning it is to be considered second, third, fourth class. I, as a young man, I myself saw the signs outside swimming pools in Jakarta. It was in the wall, yeah, dipahat di marmer. It was what do you call it? Engraved in the marble, you know, and it said, "Verboden voor honden en inlander." I saw with my own eyes. In 1978, there was still this. You know, it was closed by a mosque. When I opened it, I saw this. So I would like to say that we identify with the peoples under occupation, striving for their independence everywhere. Because we felt it. I went to school in Singapore and Hong Kong when Singapore and Hong Kong were still British colony. There were certain parts that I, being a brown man, could not go in. So I experienced as a young boy. Therefore, we identify with the peoples that are striving for their independence today. However, that is the beauty of the Indonesian people and culture. We don't hold grudges. We have no enmity. We are now friends with the Dutch. We are friends with everybody now. I think that is the uniqueness of, maybe could be said, the uniqueness of Indonesia, that Indonesians basically forget easily. So basically, that concludes my talk. Therefore, this should not be pidato. Ya. Pidato itu panjang. Ini, let us say, a small talk. And better I conclude my remarks and I open myself for questions from the floor, if there are any. If there are no questions, all the better. But anyway, if you have a question, please give easy questions, not so difficult. Thank you very much. Terima kasih. Ya, teman-teman.
Ini luar biasa banget, luar biasa banget. Saya sebut ini benar luar biasa, bahkan sampai merinding mendengar penyampaian sikap Pak Prabowo di hadapan para duta-duta besar negara-negara lain. Jadi ini pertemuan CSIS ini teman-teman adalah pertemuan geopolitik. Ya, pertemuan CSIS ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah Pusat Studi Strategis dan Internasional, atau kalau bahasa Inggrisnya itu Center of Strategy and International Studies. Di sini memang teman-teman tempatnya, forumnya untuk membahas terkait geopolitik, terkait permasalahan internasional, dan sudah dipastikan yang datang itu bukan cuma orang Indonesia tapi juga para diplomat-diplomat luar negeri dari Uni Eropa, dari Amerika Serikat, dan juga negara-negara lain. Dan teman-teman, kalau saya baca dari awal, saya baca sama-sama bersama teman-teman semua, kita ikutin ini speak up-nya Pak Prabowo, mengatakan bahwa dulu dia pernah melihat ada sebuah tembok ya di Jakarta yang artinya itu forbidden untuk inlander. Ya, kalau nggak salah itu artinya ya dilarang masuk untuk orang pribumi. Itu sebuah kolam berenang yang memang dikhususkan cuman buat orang-orang Belanda waktu itu, dan tentu ini sangat menyakitkan, di mana Pak Prabowo kembali mengatakan bahwa kami bangsa Indonesia pernah merasakan menjadi bangsa kelas 2, kelas 3, kelas 4. Bahkan setelah Pak Prabowo ini ke sekolah di Singapura, di Hong Kong, ada beberapa tempat yang memang tidak memperbolehkan bangsa kulit coklat seperti kita atau ya kuning langsat untuk masuk. Dan tentu saya sangat setuju sekali dengan Pak Prabowo yang menegaskan bahwa sudah saatnya Indonesia mandiri, sudah saatnya Indonesia memimpin negaranya sendiri, sudah saatnya Indonesia mengolah harta kekayaan sumber daya alamnya sendiri. Ya teman-teman, kayaknya sudah lengkap sekali apa yang Pak Prabowo katakan, dan saya udah speechless banget kalau dengarnya. Ya teman-teman boleh ulang-ulang aja terus sampai teman-teman paham apa maksudnya. Yang jelas seperti saya katakan, Indonesia harus mandiri, Indonesia harus kuat, Indonesia harus bisa mengelola harta kekayaannya sendiri. Ya teman-teman, itu aja informasi kita hari ini. Sekali lagi, biar channel ini bisa berkembang, biar informasi-informasi positif ini bisa tetap ada di tengah gempuran ya informasi-informasi negatif, informasi yang ya kayak gitulah teman-teman, yang ya di tengah gempuran informasi-informasi yang negatif, di tengah kerusakan yang tengah dibuat oleh bangsa-bangsa barat di Indonesia, di kebudayaan Indonesia. Karena itu teman-teman, jaga channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar bangsa muda, anak-anak muda ini bisa mendapatkan video-video atau narasi-narasi positif dari bangsa, atau dari biar anak-anak muda di Indonesia itu masih bisa mendapatkan narasi positif. Ya mungkin itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.